Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lutfiana. Saya prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul tentang remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Dan pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Pembelajaran remedial juga bisa disebut dengan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan KD-nya, menggunakan berbagai metode yang diakhiri oleh penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan peserta didik. Di sini ada hakikat pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Kemudian untuk memahami konsep penyelenggaraan model pembelajaran remedial, terlebih dahulu perlu diperhatikan bahwa kurikulum tingkat kesatuan pendidikan yaitu KTSP yang diberlakukan berdasarkan Permendiknas 22, 23, 24 tahun 2006 dan Permendiknas nomor 6 tahun 2007. Menerapkan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, sistem belajar tuntas, dan sistem pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Sistem yang dimaksud ditandai dengan dirumuskannya secara jelas standar kompetensi, bisa disebut dengan SK, dan kompetensi dasar yaitu bisa disebut dengan KD yang harus dikuasai peserta didik. Penguasaan SK dan KD setiap peserta didik diukur menggunakan sistem penilaian acuan kriteria. Tujuan pembelajaran remedial yaitu melaksanakan kegiatan remedial membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Secara umum, tujuan kegiatan remedial adalah sama dengan pembelajaran pada umumnya, yakni memperbaiki miskonsepsi siswa sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Fungsi pembelajaran remedial itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru, yaitu bisa disebut dengan fungsi korektif. Fungsi korektif ini dilaksanakan guru berdasarkan hasil kesulitan belajar siswa yang dikemukakan bertolak dari hasil analisis tersebut. Guru memperbaiki berbagai aspek kesulitan proses pembelajaran melalui dari rumusan indikator hasil belajar, materi ajar pengalaman belajar, penilaian dan evaluasi, serta tindak lanjut pembelajaran. Yang kedua, peningkatan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya, bisa disebut dengan fungsi pemahaman. Kegiatan remedial memberikan pemahaman lebih baik kepada siswa maupun guru. Bagi seseorang guru yang akan dilaksanakan kegiatan remedial terlebih dahulu harus memahami kelebihan dan kelemahan kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa, bisa disebut dengan fungsi penyesuaian. Yaitu fungsi penyesuaian dalam kegiatan remedial adalah menyesuaikan guru terhadap karakteristik siswa untuk menentukan hasil belajar siswa dan materi pembelajaran disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi siswa. Yang keempat, mempercepat menguasai siswa terhadap materi pembelajaran, bisa disebut fungsi akselerasi. Kegiatan remedial mempunyai fungsi akselerasi terhadap pembelajaran karena siswa dapat dipercepat menguasai terhadap materi pembelajaran melalui penambahan waktu dan frekuensi pembelajaran. Yang kelima, memperkaya pemahaman siswa tentang materi pembelajaran, bisa disebut dengan fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan menurut Mulyadi dimaksudkan agar pembelajaran remedial dapat memperkaya proses belajar, mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat diperoleh melalui pembelajaran remedial. Yang keenam,
membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial pribadi, yaitu bisa disebut dengan fungsi terapeutik. Fungsi terapeutik ditunjukkan dengan kegiatan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam aspek sosial dan pribadi. Bahwa siswa yang merasa kurang berhasil dalam belajar sering merasa rendah diri dan terisolasi dalam pergaulan dengan teman-temannya. Kemudian ada prinsip pembelajaran remedial, yaitu adaptif, interaktif, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, pemberian umpan balik, yang terakhir kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pembelajaran. Di sini terdapat strategi dan teknik remedial. Yang pertama, strategi dan teknik pendekatan bersifat kuratif, yaitu pendekatan pengajaran remedial dikatakan bersifat kuratif kalau dilakukan setelah selesainya proses belajar mengajar utama diselenggarakan. Teknik pendekatan yang dipakai dalam hal ini adalah pengulangan, bisa disebut dengan repetition, kemudian pengayaan, enrichment, dan pengukuhan, reinforcement, serta percepatan atau acceleration. Yang kedua, strategi dan teknik pendekatan bersifat preventif. Pada pendekatan kuratif ditunjukkan pada siswa yang secara nyata telah mempunyai kesulitan tertentu. Sedangkan pada pendekatan preventif ditunjukkan kepada siswa yang diperkirakan mempunyai kesulitan berdasarkan informasi yang diperoleh. Sehingga langkah ini merupakan antisipasi atau pencegahan agar apa yang mungkin terjadi dapat dicegah. Teknik pendekatan yang dipakai adalah layanan pengajaran kelompok yang dikoordinasikan secara homogen, yaitu homogeneous grouping, yang diorganisasikan secara individual, yaitu individualis basis instruction, dan layanan pengajaran kelompok dengan dilengkapi kelas khusus remedial dan pengayaan. Yang ketiga, strategi dan teknik pendekatan bersifat pengembangan, yaitu bisa disebut dengan developmental. Seperti yang dikemukakan oleh Dick Meyer dan Chartwell, ada satu pendekatan lainnya yaitu pengembangan developmental. Kalau pendekatan kuratif merupakan tindak lanjut dari post teaching diagnostic. Kemudian terdapat metode pengajaran remedial, yaitu metode pemberian tugas dan metode diskusi. Metode pemberian tugas itu dalam pemberian tugas dapat diberikan kepada kelompok ataupun individual. Tugas yang diberikan sesuai dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan yang dihadapi. Kemudian metode diskusi. Dengan diskusi akan terjadi interaksi antar individu untuk memecahkan masalah, sehingga setiap individu akan dapat memberikan buah pemikirannya untuk memecahkan masalah yang dilontarkan oleh guru. Kemudian terdapat langkah-langkah kegiatan remedial, yaitu analisis hasil diagnosis, kemudian menemukan penyebab kesulitan, kemudian menyusun rencana kegiatan remedial, melakukan kegiatan remedial, dan yang terakhir menilai kegiatan remedial. Sekarang penjelasan tentang pengayaan. Pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat pengembangan yang optimal. Hakikat pembelajaran pengayaan. Pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum yang tidak semua peserta didik
dapat melakukannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas, lazimnya guru mengadakan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap kompetensi atau materi yang akan dipelajari sebelum pembelajaran dimulai. Tujuan pembelajaran pengayaan itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Di sini terdapat jenis pembelajaran pengayaan. Yang pertama, kegiatan eksplorasi yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Yang kedua, keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran pengayaan, yaitu inovasi, kegiatan yang memperkaya, yang terakhir merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Kemudian terdapat langkah-langkah pembelajaran pengayaan. Yang pertama, peserta didik yang berbakat biasanya cermat dalam setiap hal ataupun kesempatan di mana mereka harus menggunakan kemampuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik yang berbakat dapat berhasil memecahkan masalah secara tepat. Kemudian memiliki hasrat untuk menguasai. Mereka memiliki hasrat, obsesi dan minat, dan kemampuan untuk fokus sehingga dapat mudah baginya untuk memahami dan menguasai suatu hal. Mungkin cukup sekian paparan materi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.